Halo semuanya, perkenalkan saya Fani Alfiana, mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi Diploma 3 Pajak alih program Blended Learning. Kali ini saya akan membahas tentang pendapatan negara dalam pokok-pokok pelaksanaan APBN. Apa saja? Yuk kita simak materinya. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang batasan pelaksanaan APBN dalam siklus APBN. Ada beberapa undang-undang yang menjadi dasar dalam pelaksanaan APBN. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dalam pasal 26 disebutkan bahwa pelaksanaan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara dilakukan dengan menerbitkan keputusan Presiden, sementara untuk pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah itu dilakukan dengan menerbitkan keputusan gubernur, wali kota maupun bupati. Selain itu, di pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa pelaksanaan APBN ini untuk ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan. Undang-Undang Perbendaharaan itu sendiri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atau Undang-Undang Perbendaharaan juga menjadi dasar dalam batasan pelaksanaan APBN. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 11 disebutkan bahwa APBN itu dilaksanakan dalam masa 1 tahun atau dari 1 Januari sampai 31 Desember. Di pasal 12 disebutkan bahwa pelaksanaan APBN itu ada 3, yakni pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja, dan yang terakhir pelaksanaan anggaran pembiayaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, menurut teman-teman semua, apakah pendapatan negara dan penerimaan negara itu sama? Jawabannya adalah dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Untuk pendapatan negara adalah hak yang diakui oleh pemerintah pusat sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang mana pendapatan negara ini menganut basis aktual. Kemudian yang kedua, penerimaan negara ini adalah uang yang masuk ke kas negara dan dihitung dengan basis kas. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di pasal 11 dijelaskan bahwa klasifikasi pendapatan negara itu terdiri dari 3 penerimaan, yaitu yang pertama adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan perpajakan dalam negeri maupun luar negeri. Artinya adalah semua penerimaan negara yang bersumber dari pajak, baik itu dikenakan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan baik itu dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung di sini adalah berarti pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian untuk sekolah gratis, dana pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang mana artinya para pembayar pajak ini tidak langsung memperoleh manfaatnya, namun digunakan dalam bentuk untuk pembangunan negara maupun pemberian insentif, fasilitas, dan bantuan kepada masyarakat. Untuk penerimaan perpajakan dalam negeri itu terbagi menjadi beberapa jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kemudian yang kedua ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. PBB ini dikelola oleh pemerintah daerah, selain ada juga yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, selain itu, untuk salah satu contoh penerimaan perpajakan internasional adalah PPh 22 yang dikenakan atas impor barang. Selain PPh 22, biasanya juga dikenakan cukai ataupun bea masuk dan juga keluar kepada para pelaku impor maupun ekspor barang. Cukai ini memiliki fungsi reguleran yang mana bertujuan untuk mengatur konsumsi masyarakat atas beberapa jenis barang tertentu, misalnya seperti rokok atau rokok elektrik atau vape. Kemudian juga ada minuman keras. Selanjutnya, selain penerimaan perpajakan, juga terdapat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP artinya adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan dengan menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung atas layanan, atas pemanfaatan sumber daya, maupun hak yang diperoleh oleh negara. PNBP terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, PNBP yang diperoleh dari pendapatan pemanfaatan sumber daya, contohnya di sektor kehutanan, mineral, batu bara, ataupun sumber daya lainnya, yang mana tarifnya ini
dan juga ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian atau lembaga. Kedua adalah PNBP yang diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan ataupun laba BUMN. Contohnya adalah laba bersih setelah pajak yang dikelola oleh BUMN dan juga saham yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, PNBP yang diperoleh dari Badan Layanan Umum atau BLU. Contohnya adalah pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah PNBP lainnya. PNBP lainnya ini sangat sering kita temui di sekitar kita. Contohnya adalah biaya mengurusin, kemudian biaya untuk menerbitkan paspor, dan juga biaya-biaya lainnya atas layanan yang kita peroleh. Dan yang terakhir adalah penerimaan negara yang diperoleh dari hibah. Penerimaan negara dari hibah ini artinya adalah semua penerimaan negara yang diperoleh baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, ataupun jasa, ataupun surat berharga yang diperoleh oleh negara dari pemberi hibah dengan ketentuan tidak perlu untuk dibayarkan kembali dan bersifat tidak mengikat, serta diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam siklus APBN, khususnya dalam proses pelaksanaan APBN, peran pendapatan negara di sini adalah sebagai sumber yang dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan roda pemerintahan atau untuk melakukan pembangunan infrastruktur, melakukan belanja negara, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tahapan pelaksanaan APBN, yakni pelaksanaan bidang pendapatan, kemudian belanja negara, dan juga pembiayaan. Setelah kita memperoleh pendapatan negara, yakni beberapa penerimaan negara yang tadi sudah saya sampaikan, maka proses pelaksanaan APBN dapat dilanjutkan ke tahap belanja negara maupun pembiayaan. Selain itu, di sini saya juga ingin menyampaikan sedikit beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan APBN khususnya terkait pendapatan negara. Yang pertama tentunya seluruh warga negara Indonesia atau khususnya adalah wajib pajak, mengingat di mana 80% atau mungkin lebih APBN kita itu berasal dari penerimaan perpajakan. Selanjutnya yang terlibat adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau yang biasanya kita kenal kantornya adalah KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. KPPN ini berfungsi sebagai penyalur anggaran yang diperoleh dari penerimaan baik itu perpajakan, PNBP maupun hibah kepada masing-masing satuan kerja yang mewakili kementerian ataupun lembaganya masing-masing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan pendapatan negara yang dapat digambarkan dengan menggunakan metode penerimaan negara yang dimulai dari yang pertama, estimasi penerimaan negara. Estimasi penerimaan negara ini adalah dengan menetapkan target penerimaan negara yang sudah dihitung berdasarkan RAPBN untuk tahun berikutnya, kira-kira negara bisa memperoleh sebesar apa untuk penerimaannya dan berapa banyak yang dialokasikan untuk belanja negara. Kemudian di dalam proses ini juga terdapat proses penagihan, namun tidak selalu dilakukan. Kenapa demikian? Karena salah satu contoh proses penagihan ini adalah penagihan aktif yang dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Namun, selama wajib pajak melaksanakan ketentuan peraturan perpajakannya dan juga memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, maka proses penagihan tidak perlu dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah proses penyetoran atau menyetorkan penerimaan negara yang sudah diterima di kas negara. Dan selanjutnya adalah proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan juga pelaporan. Dalam proses pelaporan ini memuat seluruh penerimaan negara yang diperoleh baik dari perpajakan, PNBP, maupun hibah. Kemudian dalam proses pelaporan ini juga terintegrasi dengan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan APBN khususnya terkait pendapatan negara. Yang dapat kita simpulkan sampai di akhir ini adalah kita memerlukan sinergi antara satu sama lain, baik sesama kementerian maupun lembaga ataupun sebagai individu masing-masing. Selain itu, sebagai penggawa keuangan negara yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan APBN pendapatan negara, kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita dengan menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita, mengikuti perkembangan teknologi, memberikan edukasi kepada masyarakat, menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga melakukan sinergi dengan instansi baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan kementerian atau lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penerimaan negara. Penerimaan negara menjadi hal yang sangat penting dalam siklus APBN. Kita harus meningkatkan kapasitas diri kita untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.